Ini adalah sebuah bangunan yang tampak tidak nyata. Karya seorang arsitek gila yang dibangun karena kesalahan. Di pinggiran kota abad pertengahan Rottweil di barat daya Jerman, berdiri salah satu menara tertinggi di negara itu. Berdiri setinggi lebih dari 246 meter, menara ini tampak seperti tiang turbin angin yang lupa dipasangi baling-baling. Detail menarik lainnya adalah tidak ada satupun jendela yang terlihat di fasadnya, kecuali di lantai-lantai teratas. Tempat ini tampak sepi dari kehidupan. Tapi lalu, mengapa menara ini dibangun dengan biaya besar dan diresmikan pada tahun 2017? Seperti mereka, hampir 20 menara di seluruh dunia tampaknya menjulang menembus awan tanpa alasan yang jelas. Yang lainnya bahkan merupakan pencakar langit bawah tanah sejati, lebih dalam daripada menara Eiffel. Semua sedang berlomba sengit untuk kemegahan, tapi untuk tujuan apa? Tempat-tempat yang kosong dari kantor, perumahan, hotel, atau bisnis lainnya, namun tetap memiliki tujuan yang sangat berguna. Seperti yang akan kita lihat di episode baru Looking For ini, yang menjanjikan akan sangat menakjubkan. Setidaknya bisa dibilang begitu. Untuk memahami kisah ini, kita perlu kembali ke tahun 1854 di New York. Pada November 1853, negara muda Amerika menjadi tuan rumah pameran dunia pertamanya, yang sebagian besar diadakan di New York Crystal Palace. Meskipun pameran tersebut sukses dari segi jumlah pengunjung, baru pada tanggal 30 Mei 1854 penemuan yang paling mencolok terjadi. Pada hari itu, Elisha Graves Otis dari Amerika berdiri di atas lift barang yang berhenti beberapa meter di atas kerumunan. Sang penemu datang untuk membuktikan kepada dunia keandalan penemuan terbarunya. Jadi ketika asistennya memotong tali yang menahan platform di udara, platform itu tidak runtuh. Menentang gravitasi, platform itu turun beberapa sentimeter sebelum stabil. Sihir, trik sulap, sama sekali tidak. Elisha Graves Otis baru saja mendemonstrasikan sistem rem pengaman yang ia ciptakan. Alat itu menahan platform di tempatnya, mencegahnya jatuh ke tanah. Itu adalah ide jenius dan benar-benar mengejutkan seluruh masyarakat pertengahan abad ke-19. Mereka yang cukup beruntung menghadiri acara tersebut disuguhi demonstrasi sistem penting pertama yang menandai kedatangan lift. Saat ini benda itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga membuka pintu-pintu baru yang dulu tak terbayangkan. Dengan peralatan seperti itu, menjadi mungkin untuk membangun gedung-gedung yang lebih tinggi, yang secara radikal akan mengubah wajah kota-kota kita. 3 tahun kemudian, lift penumpang pertama diresmikan di sebuah gedung komersial di New York. Lift hidrolik ditemukan pada tahun 1867 oleh pria Prancis bernama Félix Léandru yang menyebutnya sebagai ascenseur untuk menggambarkan penemuannya. Dan sebagai simbol ekspansinya, pada tahun 1889, 5 lift hidrolik yang tercepat dan tercanggih pada masanya dipasang di Menara Eiffel yang ikonik. Sebuah tanda dari penyebaran penemuan ini ke seluruh benua dan keberhasilan besar bagi pria Prancis tersebut yang duduk di bangku École Centrale yang bergengsi bersama Gustave Eiffel. Jadi itulah rangkuman sejarahnya. Tapi apa hubungannya dengan menara besar kita di pedesaan terbuka di barat daya Jerman? Nah, untuk mengetahuinya, Anda harus masuk ke dalam gedung itu. Begitu melewati pintu depan, Anda bisa melihat 12 lorong vertikal raksasa. Semuanya memiliki satu tujuan, yaitu menguji model lift terbaru dalam kondisi nyata. Dinamakan TK Elevator Tester, menara besar ini dimiliki oleh produsen Jerman TK Elevator, yang telah memasok lift untuk gedung pencakar langit ikonik seperti One World Trade Center di New York. Perusahaan ini juga memiliki menara uji di Atlanta, Georgia, sebuah struktur setinggi 138 meter yang terletak di Battery, markas tim bisbol Atlanta Braves, dan di Zhongshan, Tiongkok. Dengan tinggi 257 meter, yang terakhir ini hampir 3 kali lebih tinggi dari Patung Liberty. Dalam beberapa hal, gedung-gedung ini adalah versi tercanggih dari demonstrasi Otis tahun 1854 di New York. Tentu saja, idenya di sini bukan lagi untuk membuat aksi promosi bagi penemuannya, tetapi intinya tetap sama, yaitu membuktikan keandalan dan keamanan lift dengan uji coba yang mensimulasikan jatuh bebas. Pengujian dalam kondisi nyata juga dilakukan, misalnya pada sistem rem darurat atau perangkat keselamatan, yang diaktifkan untuk menghentikan lift secara aman. Perlu dicatat bahwa lift sungguhan biasanya tidak digunakan untuk uji coba ini, melainkan sebuah objek dengan massa yang setara.
Lokasi pengujian telah berkembang sesuai dengan objek yang akan diuji. Menara-menara saat ini misalnya semakin besar seiring dengan meningkatnya kecepatan lift. Lift saat ini bergerak dengan kecepatan tinggi, melebihi 9 meter per detik. Untuk menguji jenis model seperti ini, Anda perlu memiliki waktu dan ruang untuk berakselerasi hingga kecepatan maksimum, tetapi juga untuk deselerasi. Dan beberapa bahkan bisa bergerak lebih cepat. Yang dikembangkan oleh Mitsubishi untuk Shanghai Tower dapat mencapai kecepatan luar biasa, yaitu 74 km per jam atau 20 meter per detik. Mereka masih menjadi yang tercepat di dunia saat ini, sangat berguna ketika Anda harus berpindah di menara setinggi 632 meter. Shanghai Tower, gedung pencakar langit tertinggi di Tiongkok, juga merupakan bangunan dengan banyak rahasia yang membutuhkan banyak keahlian teknik untuk mewujudkannya. Jika Anda tertarik, saya sudah menyertakan video yang saya buat tentang topik ini di deskripsi di bawah. Tapi kembali ke Jerman, ke tempat uji elevator TK. Di sini, pengujian elevator dapat dilakukan dengan kecepatan hingga 18 meter per detik menurut situs web perusahaan konstruksi tersebut. 3 shaft sepanjang 100 meter didedikasikan untuk sistem inovatif. Meskipun masih menyimpan beberapa rahasia yang akan kita lihat di akhir video, menara ini bukanlah gedung tertinggi di dunia yang didedikasikan untuk pengujian elevator. Menara ini terletak di Tiongkok, lebih tepatnya di kota Guangzhou di tenggara negara tersebut. Ini adalah gedung tertinggi ke-12 di kota yang penuh pencakar langit ini, dan menara transmisi serta pariwisatanya yang sangat besar yang menjulang setinggi 600 meter di atas awan. Diresmikan pada tahun 2020, Menara H1 dibangun oleh konglomerat Jepang Hitachi. Pencakar langit unik ini memiliki 15 lorong uji lift, salah satunya memiliki panjang lebih dari 250 meter. Secara keseluruhan, total lorong ujinya lebih dari 2,2 km di struktur ini, yang sering disebut sebagai menara uji lift tertinggi di dunia. Gedung ini setinggi 273 meter, panjang totalnya mencapai 288 meter. Jika kita menambahkan 15 meter di bawah permukaan tanah untuk pengujian lift, di sini, antara lain, kami menguji lift berkecepatan tinggi dan yang mampu membawa beban berat. Namun, gedung ini bukan yang terbesar di dunia dalam kategorinya. Pemenangnya tidak ditemukan di antara awan, melainkan di bawah kaki kita. Mari kita menuju Finlandia untuk sebuah penemuan yang akan membawa kita ke dalam perut bumi. Namun sebelum kita pergi ke Finlandia untuk melihat keajaiban rekayasa ini, sebaiknya kita mempersiapkan perjalanan kita. Dan itu dimulai dengan koneksi seluler yang baik segera setelah kita tiba di bandara. Itulah mengapa saya merekomendasikan menggunakan Airolo, sponsor video kami, untuk menghindari kejutan tagihan roaming yang besar saat Anda kembali dari perjalanan Anda. Faktanya, Airolo adalah teknologi eSIM yang praktis yang memungkinkan Anda memakai data seluler di 200 negara di seluruh dunia. Tidak ada lagi biaya roaming, tidak perlu lagi antri di bandara untuk membeli kartu SIM lokal, tidak perlu lagi repot mencari koneksi Wi-Fi yang kuat di bandara. Semuanya jadi lebih mudah. Dipercaya oleh 10 juta pelancong di seluruh dunia, Airalo adalah toko eSIM pertama di dunia yang memberi Anda akses ke kartu SIM digital. Saya menggunakannya secara pribadi dan Airalo sangat membantu saya untuk tetap terhubung selama perjalanan saya. Hanya butuh beberapa menit untuk mengatur dan mengaktifkannya, dan Anda tidak perlu khawatir tentang biaya roaming atau mencari kartu SIM lokal. Dengan Airalo, saya bisa dengan mudah melakukan panggilan dan bekerja dimanapun saya berada. Yang terbaik dari semuanya, Anda tetap bisa menggunakan nomor telepon Anda yang sekarang. Pasang Airalo hari ini agar Anda bisa tetap terhubung kemanapun Anda bepergian. Dan melalui tautan saya di deskripsi atau kode QR yang muncul, Anda bisa mendapatkan potongan $3 Amerika Serikat untuk eSIM pertama Anda dengan menggunakan kode Looking for AN3. Jadi, jangan buang waktu. Di Titiri, sebuah kota kecil dekat Helsinki, terdapat labirin bawah tanah yang mencapai kedalaman lebih dari 350 meter. Telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, laboratorium yang didirikan oleh perusahaan Kone terletak di kedalaman tambang batu kapur yang masih aktif. Operasinya baru-baru ini telah direstrukturisasi. Sekarang laboratorium ini memiliki 11 sumur uji dengan panjang total 1,6 km. Di sini, lift dapat diuji sepanjang hampir 300 meter. Ini adalah fasilitas profesional, tetapi juga menarik perhatian orang-orang yang penasaran. Tempat yang unik ini merupakan tambang emas bagi para penggemar lift, sampai-sampai menjadi daya tarik wisata tersendiri. Saking menariknya, bahkan 110 meter di bawah tanah sebuah museum telah didirikan untuk menceritakan sejarah tambang batu kapur, alat dan mesin yang digunakan para penambang, bahkan ada restoran di sana.
Menurut perusahaan Kone, sekitar 2.000 pengunjung datang ke sini setiap tahunnya. Tapi, Anda harus turun lagi 240 meter ke dalam perut bumi untuk mencapai ujung Menara Uji, di mana suhunya jauh lebih sejuk. Sistem inovatif seperti kabin ganda juga diuji di sini. Ini adalah konsep yang menggabungkan dua kabin yang ditempatkan satu di atas yang lain, memungkinkan lebih banyak penumpang untuk diangkut, mengurangi waktu perjalanan antar lantai, menghemat ruang dalam hal instalasi, dan menurunkan biaya konstruksi. Kone sedang menguji banyak hal di lokasi unik ini. Bukan hanya sistem kontrol dan traksi lift, tetapi juga sistem sinyal, kenyamanan perjalanan, pengaruh tekanan udara, metode instalasi, dan keselamatan kabin. Keahlian yang diakui di seluruh dunia. Instalasi referensi yang diuji di Titiri, termasuk gedung pencakar langit The Shard di London dan menara jam kerajaan Makkah di Arab Saudi. Bangunan yang terakhir yang terletak di kota suci Mekah memiliki lift yang mengesankan. Namun itu bukan satu-satunya fitur istimewanya. Menara jam kerajaan Mekah bangga memiliki jam terbesar di dunia di puncaknya, 6 kali lebih besar dari Big Ben. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, saya juga telah menyertakan tautan ke video saya tentang gedung pencakar langit yang tidak biasa ini di deskripsi. Bagi produsen lift, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan jika mereka ingin menawarkan perjalanan yang aman. Seperti gedung pencakar langit yang menampungnya, alat transportasi ini harus mampu menahan angin kencang yang dapat menyebabkan osilasi. Itulah sebabnya beberapa menara dilengkapi dengan peredam massa. Bekerja seperti bandul raksasa, alat ini menetralkan getaran yang disebabkan oleh angin, bahkan gempa bumi. Sekitar sepertiga dari 20 gedung tertinggi di dunia dilengkapi dengan alat ini. Namun bagi para insinyur yang ingin menguji teknologi lift dalam kondisi ekstrim, peredam massa ini juga bisa digunakan sebaliknya, yaitu menciptakan getaran daripada menyerapnya. Efek getaran ini dapat diaktifkan di Rottweil Test Tower yang terkenal di Jerman, tempat kita memulai video ini. Menara ini dilengkapi dengan peredam massa seberat 200 ton yang digantung pada 4 kabel baja. Peredam tersebut digerakkan oleh 2 motor. Getaran yang dihasilkan mensimulasikan angin dan gempa bumi, 2 tantangan terbesar dalam pengembangan lift. Sebuah permata arsitektur sejati, menara TK elevator telah dirancang agar fungsional sekaligus elegan. Penampilan luarnya menjadi bukti akan hal itu. Kain fiberglass yang digunakan melindungi bangunan dari sinar matahari dan angin. Secara estetika, bagian luar ini memberikan tampilan yang elegan dan opak pada bangunan. Fasad yang mudah dikenali ini telah berkontribusi pada status bangunan sebagai monumen arsitektur yang terkenal. Jadi, sangat logis jika tempat ini dengan cepat menjadi objek wisata di wilayah tersebut begitu dibuka pada tahun 2017. Jauh dari kata gila, 2 arsitek menara ini, Helmut Jahn dan Werner Sobeck, pasti sudah memikirkan perubahan fungsi menjadi objek wisata, karena di puncak bangunan terdapat dek observasi. Ini adalah yang tertinggi di Jerman dan menawarkan pemandangan hutan hitam yang menakjubkan. Pada hari yang cerah, Anda bahkan bisa melihat pegunungan Alpen Swiss. Reputasi yang terus berkembang ini dengan terampil dijaga oleh perusahaan TK Elevator, yang menyelenggarakan berbagai acara termasuk lomba lari tangga, menarik sekitar 1.000 peserta setiap tahunnya. Dan sekarang kita telah sampai di akhir penjelajahan kita di dunia misterius Menara Uji Lift. Saya harap Anda menikmati perjalanan yang unik ini. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan dukung channel ini dengan berlangganan. Sampai jumpa lagi di Looking For.